Salam sadar, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Beberapa hari belakangan ini ramai pemberitaan karena ditangkapnya MKC atau Muhammad Kece dan juga Yahya Waloni. Kedua orang ini ditangkap dengan sangkaan telah melakukan penistaan agama. Saudaraku, kalau berbicara tentang penistaan agama, maka umat Kristen ini palinglah banyak mendapatkan penistaan terhadap Tuhan dan agamanya. Ini dapat dibuktikan dengan cara mudah sekali, saudaraku. Dapat saudara browsing di Google ataupun di YouTube, maka akan ditemukanlah orang-orang yang tidak beragama Kristen dan mereka membicarakan mengenai kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab atau Bible. Ya, mereka membicarakan firman Tuhan di dalamnya. Dan mereka membahasnya dengan berbagai macam asumsi. Artinya mereka tidak punya dasar yang benar ketika menjelaskan firman Tuhan tersebut. Hal itu tentu saja suatu penistaan, ya, suatu penghinaan. Karena apa yang mereka sampaikan itu adalah tidak sebagaimana yang sebenarnya yang tercantum di dalam firman Tuhan itu. Sedangkan umat Kristen sendiri saja perlu waktu untuk mempelajarinya, perlu berguru, belajar dulu, ya. Tidak begitu lahir langsung memahami firman Tuhan dan paham betul bagaimana cara menjelaskannya, saudaraku. Jadi kalau kita mau berbicara tentang penistaan dan penghinaan, umat Kristen ini babak belur sebenarnya, ya. Cuman kenapa ya umat Kristen itu tidak responsif, tidak reaktif, tidak murka, tidak berbondong-bondong melakukan demo untuk menuntut orang yang melakukan penistaan atau penghinaan tersebut. Ya, saudaraku, apakah orang Kristen atau umat Kristen ini tidak punya hati nurani? Ataukah umat Kristen ini tidak punya perasaan begitu? Sama sekali orang Kristen itu punya perasaan sebenarnya. Ya, punya hati nurani, sama seperti manusia-manusia lainnya. Cuma kenapa tidak reaktif, tidak emosional, tidak gampang terpancing, dapat menghadapinya dengan kepala dingin, dengan damai, karena ajaran Yesus. Itulah jawabannya, karena ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pembawa damai, saudaraku. Ya, menjadi pembawa damai. Jadi kami umat Kristen ini harus menguasai diri. Tidak bisa kami ketika merasakan sesuatu penistaan atau penghinaan lalu reaktif, emosional, merasa akan membela Tuhan, membela agama. Tidak ada di dalam firman Tuhan daripada Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk kita umatnya melakukan pembelaan terhadap agama atau membela kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini untuk mendirikan agama, saudaraku. Dia menjadi Tuhan atas seluruh manusia. Ya, semua orang yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan beroleh pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus tidak memandang siapa Anda. Anda beragama apapun, latar belakang Anda apapun, status sosialnya apapun, semuanya kalau mau menerimanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka engkau akan diampuni dosanya, karena Tuhanlah yang berkuasa mengampuni dosa manusia dan memberikan tempat kepada saudara di sorga, saudaraku. Ya, kelahiran Yesus diberitakan melalui malaikat sehingga dapat dipercaya bahwa Yesus ini benar-benar Tuhan. Hal itu tercantum di dalam kitab suci, di dalam Bible, yaitu di dalam Lukas, ya, Lukas 2 ayat 11. Di sana dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, perhatikan ada 3 kata di sana, Juru Selamat, Kristus. Kristus ini adalah Yesus, Tuhan. Jadi Yesus ini adalah Juru Selamat karena Dia adalah Tuhan. Nah, di dalam ajaran Yesus betul-betul umatnya dijaga hatinya,
agar bisa mempunyai hatinya Allah. Seperti apa hatinya Allah itu? Allah itu kan penuh kasih. Allah itu kan pengampun, ya, mengampuni dosa. Maka kita umatnya diajarkan untuk memiliki hati Allah itu. Kita tidak boleh menjadi orang yang reaktif pemarah, ya. Karena di dunia ini kan kita kenal hanya ada dua yang mempunyai kuasa absolut, yaitu Tuhan atau Allah, ya. Dan yang kedua adalah iblis. Jadi kalau kita tidak mempunyai sifat Allah, maka tentu saja kita akan mempunyai sifat iblis. Ya saudaraku, maka di dalam Matius 5 ayat 43 dan 44. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ya, ini ajarannya saudaraku. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mengasihi musuh itu saudaraku? Kita harus ingat ada firman Tuhan yang lain yang berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, ini ukurannya saudaraku. Ya, jadi ketika kita mau mengasihi musuh itu, ya kita mengasihi dia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah saya mau disakiti? Tidak mau. Maka saya harus mengasihi musuh saya itu dengan tidak boleh menyakitinya. Apakah saya mau dihina? Tidak mau. Maka saya akan mengasihi musuh saya itu dengan tidak menghina dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu maksudnya. Jadi ajaran kasih itu betul-betul melekat. Dan itu memang betul-betul adalah yang paling utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena iblis tidak mempunyai kasih saudaraku. Hanya Allah yang mempunyai kasih. Iblis tidak mau mengampuni, Allah yang mau mengampuni. Nah, Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan itu karena Dia itu adalah Tuhan. Ya, saudaraku, di sini juga dikatakan di Matius 5 ayat 44 tadi, selain kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi bukan cuma mengasihi, tapi kita mendoakan. Jangan juga saudara berpikir bahwa doa itu meminta mereka kena sakit penyakit, ya, menjadi punya malapetaka. Bukan begitu juga, karena tidak ada ajaran Yesus mengajarkan kita berdoa yang jahat. Kita mendoakan musuh kita, ya, agar mereka diubahkan, ya, hatinya diubahkan supaya menjadi baik. Yang mereka suka menghina diubahkan supaya tidak menghina lagi. Yang suka menghujat diubahkan supaya tidak menghujat lagi, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik, sehingga mereka menjadi pribadi yang layak untuk diterima di dalam kerjaan sorga. Inilah ajaran Yesus. Inilah ajaran umat terhadap umat Kristen. Ya saudaraku. Jadi tidak usah merasa heran kalau umat Kristen ketika mengetahui Yesus dihina, dinista, ya, kitab sucinya dihina, dinista, lalu umat Kristen tidak reaktif, itu biasa saudaraku. Ya, sangat biasa, karena kami diajarkan untuk mengasihi sesama kita, ya, mengasihi musuh kita. Bahkan kita mendoakannya supaya mereka jangan sampai oleh karena kejahatan mereka itu mereka kekal di dalam api neraka. Demikian renungan singkat ini saudaraku, kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.